سيدتنا فاطمة الزهراء من حضرة الحسن من حضرة المرضى من حضرة شيخ مروان الجيلاني حضرة شيخ منصور الألم من حضرة معي أحمد بن حضرة نقي مقدم محمد بن علي وعلي من حضرة شيخ عبد الله من حضرة شيخ بكر بن سديد لحضرة أبي عمر الأوبوس لحضرة أبي عبد الله حدث لحضرة الشيخ محمد الشيخ البني لحضرة الشيخ كشف الأنوار بني لحضرة الشيخ عبد الله بني لحضرة الشيخ أبو محمد البدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا من الله يعطي درجاتهم الجنة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة ورزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا نظرنا قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام إلى محنة بأمرك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sambung daripada kitab Bushrul Karim. Bab najasati wa izalatiha. Bab daripada menerangkan tentang najis dan menghilangkannya. Wa haqiqatuha wasfun yaqumu. Adapun hakikat najis itu adalah suatu bentuk yaqumu yang berdiri bil mahalli, yang menempati di suatu tempat, yang namu yang menegah sihhatus sholati, sahnya sembahyang, haitsu la murakhisa, yang tidak dimaafkan najis tadi. Wa dhamiru fi zalatiha bin najasati. Adapun dhamir fi zalatiha menghilangkannya itu bin najasati, hanya kembali kepada najasah najis. Bihadal makna fafihi istikhlamun wa izalatuha bil ma'i, dan menghilangkannya najis itu bil ma'i, dengan banyu atau dengan air. Min khasa'isina, dari keistimewaan kita, jadi khususnya kita menghilangkan najis dengan banyu. Wa kana fi Bani Israil, dan dahulunya di zaman Bani Israil sebelum Nabi Muhammad, dari Nabi Isa dan ke atasnya lagi. Biqadqi mawdi'in najasati, apabila ada najis di pakaian. Biqadqi, dengan memotong mawdi'in najasati, tempat yang karena najis itu. Jadi misalnya di tangan baju gamis ada najis, dipotong, ditatap bajunya. Kalau kita kawali bersihkan. Kalau zaman dulu ditatap, kayak bajunya baik kayak baju, karena najis ditatap, letaknya ditatap, ada salah pahaman. Karena di zaman dahulu, umat dahulu bila nyamanan najis, jawab ditatap tangannya, lain salah pahaman pulangnya. Nah, kita takut bajunya, kain bajunya karena najis tadi. Bila karena najis ini, kita tak ke sini. Bila karena najis di sepanjang sini, tak ke sininya. Nah, bila ini habis lalu, tak baju lagi. Dengan dulu, min ghairil hayawan, selain binatang manusia. Wa hiya huna lugatan bi ma'na al-aini, dan di sini menurut bahasa ada najis itu bi ma'na al-ain, itu dengan arti bendanya. Kullu mustaqbilin, setiap yang dianggap ringan, mustaqbil, setiap yang dianggap jijik, yang dianggap kotor, walau maknanya, sekalipun secara makna. Au zahiran syara'an kalmani, atau secara bersih syara'an menurut syara' kalmani, seperti mani. Mani itu suci, tapi wajib mandi. Dianggap mani itu kan jijik, tapi hukum bendanya suci.
suci secara makna. Kullu mustaqbilin walau maknawiyah. Menganggap jijik tapi kada najis, contoh ingus, ya kan, keingusan, tahi telinga, nah, apalagi tahi mata, apalagi daki, ya kan. Nah, semua itu jijik tapi tidak menganggap najis. Kenapa? Karena keluarnya itu bukan dari dua jalan lubang itu. Kan ingus keluarnya lubang hidung, lain sabila ini naik dua jalan lain yang di bawah, dan tahi talinya akan di lubang talinya, tahi mata di lubang mata. Jijik kalau tapi lain najis. Jadi suruh bersih, walaupun lain masih tapi suruh bersih. Yang tahi mata, dia bapaknya perlu punya cermin di rumah. Nah, tulak mana aja kalau bicara cermin, kalau ada tahi mata, jangan. Wasyar'an mustaqbilun, dan menurut syarat sesuatu yang ringan, yang kotor, yang na'u, yang melarang, yang mencegah sihhatus sholati, sahnya sembahyang, haitsu la murakhsat, yang tidak bisa dimaafkan. Apa saja yang termasuk najis? Wahiyah, yang pertama al-khamru, itu khamar. Apa khamar itu? Kullu muskir, setiap yang menghilangkan akal. Awal sudah muskir, yang hilang akal. Ini bila hilang akal ya. Aisyatu nau'ihi al-iskar, atau jenis-jenis yang lainnya yang sejenis itu walaupun dari yang suci. Kalau amal kan jelas ya, yang dari benda yang suci, yang sejenisnya, bilanya menggunakannya hilang akal, masuk juga apa itu? Obat campur-campur obat. Nah, ya, obat campur-campur, minuman campur-campur, tujuannya apa itu? Masuk juga. Artinya masuk najis. Tujuannya itu niatnya sejenisnya, walaupun lain bendanya baik dicampur-campur hidup. Wa illam yuskir wa bil fi'li faqidrati khamrin, sekalipun tidak menghilangkan akal tapi bendanya tadi najis juga, campur macam-macam. Faqidrati khamrin, seperti tadi sertifikat khamar ini juga. Wal muslimu, yang termasuk yang menghilangkan akal, yang bukan huwa yusiddatil mutribah, yaitu yang mempunyai kekuatan mutribah, yang tidak pernah uyuh. Ya, bila minum itu kada pernah uyuh. Wala yakunu illa ma'ian, dan tidaklah terjadi melainkan ma'ian yang cair atau yang padat, pasti dicairkan juga sama. Yang kedua, wan nabidu, an-nabid, perahan anggur. Perahan anggur di sini al-muttakhidah, yang dijadikan, yang diambil minal inabi, dari anggur. Pokoknya pertama dari khamar, yang kedua nabid. Nabid ini termasuk najis yang dijadikan dari anggur, walau muhtarimatan, sekalipun
bandanya itu yang dihormati, yang dimakan buahnya. Wahiyal lagi usirat, yang diperas, la biqasdil khamriyah, yang diperas bilanya tujuannya tidak mula khamar. Perasan anggur tadi boleh diminum. Contohnya sirup anggur. Dengan tujuannya tidak dijadikan khamriyah. Fa'in usirat, sekalipun dijadi perah dengan tujuannya menjadi khamar, nabi bukan perah anggur tadi dicampur dengan lain-lain, maka tidak boleh kira makna najis juga. Sekalipun buahnya dimakan tapi perasaan dijadikan minuman bercampur macam-macam. Pada jibu iroqatuha, maka wajiblah iroqatuha. Apa iroqatuha? Mengeluarkannya. Dan sudah masuk dalam Al-Quran, sudah tahu jarang dikeluarkan. Jangan keluar kira-kira. Amma ghairul ma'i, adapun yang tidak cair, misalnya jadikan obat bius, ya. Misalnya orang menyuntik orang pakaian dulu, di sebu bius dulu, atau mencucuk jauh di bius dulu supaya jangan sakit. Nah itu namanya kain najis. Dia termasuk najis kenapa? Untuk pengobatan, ya, gesek supaya tutup jarum itu jangan sakit. Annal khamra al-munhaqidah, adapun khamar yang dijadikan sesuatu yang menghilangkan akal itu najisatun. Berkata dalam iddat, ulama fikih dalam iddat mengatakan bahwa najisatuna najis, walaupun dijadikan daripada buah yang dimakan. Yang ketiga, wal qalbu anjing, walau mu'allaman, sekalipun anjingnya itu yang dididik, yang dilajari, tetap najis. Contoh anjing yang dilajari, misalnya dilajari buka, ini ditimpai tulang menyasahinya, atau dilajari berburu, dilajari apa lagi menjaga rumah. Mu'allaman, sekalipun anjingnya itu dididik, dilajari, termasuk najis juga. Di khabari muslimin, karena ada hadis Imam Muslim, tuhuru ina'i ahadikum, sucikanlah tempat-tempat salah seorang kalian, idza wallah, apabila menjilat bihil qalbu, padanya itu oleh anjing, an yusilahu, bahwa membasuhnya sab'a marratin, 7 kali, awalahunna, awal-awalnya biturabi, dengan tanah. Maksudnya kayak 7 kali, sekali itu najis itu dengan tanah. Misalnya dijilat anjing di tangan, atau dijilat babi di tangan, pemulaan dengan tanah, sisanya dengan banyu, mulai sekali dengan tanah, pemulaan 6 kali dengan banyu, atau dibasuh yang pertama dengan banyu, mbah itu, yang kedua digesek dengan tanah, sisanya lawan banyu pulang sampai 7, boleh 2. Tapi ada tanahnya. Tanah yang mana? Tanah dan kampung kita, yang di halaman kita. Jangan tanah di halaman orang. Ini ada bisi tanah,
Jawab tadi orang di bawah. Naik pulang besok namanya. Atau 3 kali lawan banyu, nangka apelnya lawan apa? Lawan tanah jadi jilatan tadi. Sisanya lawan banyu boleh 2. Yang penting tanah jangan di akhir. Punya tanah di akhir, bersihkannya pulang, ambil lalu. Yang penting tanah tadi sampai tandakannya ke anak, jangan di atas terakhir. Tanah suci, tanah dia, karena tanah itu menghilangkan bendanya dijilat dari istiqomah. Bendanya itu ada hilang lagi, masih ada bekas-bekasnya. Nah, makanya kalau pikir lebih kehati-hatian membasuhnya 7 kali. 7 kali itu basuhan yang sudah bersih, sudah menurut pandangan mereka tadi dibersihkan. Punya 3 masih ihtimal lagi buahnya. Punya 5 masih belum. Ya pas 7 dengan salah satunya dengan air, dengan banyu. Wal aslu ada ta'abbudi wa baqiyatu badanihi kafamihi, dan sisa seluruh tersisa badannya itu, badan anjing, kafamihi semuanya sama. Dijilat anjing atau apalagi saya dijilatnya, disandarinya apa basah, apa anjing basah sandarinya, atau seorang kuring keilmuan, seorang dirabahin di kepala, dirabahin di telinga, sama aja juga. Bal aula di annahu atyabul hayawan nukhatun, bahwasanya anjing itu binatang yang paling bagus, tapi seluruh badannya najis. Atyabul hayawan, paling bersih binatang, nukhatun, mulutnya, karena mulutnya itu selalu bangana. Likasrati lahihi, dengan banyak menjuru lidahnya. Jadi anjing itu walaupun dirinya najis, tapi binatang yang paling bersih, karena mulutnya pasti terbuka, jilatnya menjuru keluaran penyakit yang ada di awaknya. Tapi penyakit anak tapi dirinya mengandung cacing, paling bersih. Dimakan ada bule ya, tapi najis. Kalau dihitung nisbat binatang yang paling bersih mulutnya. Kamu nggak harus sekolah, kayak orang ketawa, orangnya orang ketawa, lihat, bilangnya lihat ketawa, kayak ketawa, padahal ada ketawanya, lihat serius. Dan keempat, wal khinziru, babi, bikasril kha, dengan kasrah huruf kha, kal alhi, seperti anjing, sama tadi. Qalu, mereka mengatakan, li'annahu aswa'u halan minhu, karena sungguhnya babi itu sepaling jahat kondisinya dari anjing. Kenapa sepaling jahat? Idza yuntafa'u bihi bihali, karena tidak bisa diambil manfaat. Itu babi ada manfaatnya. Ya. Dimakani, kalau disuruh jadi penjaga, jadi apa? Jadi binatang menjaga. Wali'anna, dan sebenarnya babi itu mandubun qatlahu, disunahkan membunuhnya. Ya ghairi dhararin,
walaupun dengan tanpa darurat, sekalipun kadang bahaya. Punya pikiran imam yang dulu, ya kita masuk paham. Kalau kayu babi masuk paham sama bulunya. Dengan syarat lain, namun pikiran ulang, karena sakit ulang kan. Baik, misalnya babi yang ada ambutnya, ya babi walaupunnya kata ikut, murnya ikut lagi ulang, murnya bukan ikut menggigit. Wala yajibu qatluhu qalbil aqur, dan tidak wajib membunuhnya seperti anjing yang sudah dididik. Yang berurang pada anjing itu sama. Bedanya anjing jalan-jalan masuk kalangan suram, anjingnya dari galak sudah dididik. Kenapa? Untuk sial, penjagaan, jaga apa? Sesuatu. Tapi mengawal bingung anjing jangan masuk dalam rumah. Namun jangan berharap dia jangan dimati. Kalau masuk dalam rumah kita sawakan, najis. Wa yuhramu qatlul qalbil muallimi ittifaqan, dan haram membunuh anjing yang sudah dididik ittifaqan menurut ittifaq ulama fikih. Jadi anjing yang sudah dididik walaupun ada lewat bunyi tembaknya banyak, ada menyalapnya ada lewat salap atau yang ada gagang bluknya, mau tembaknya atau disupitnya. Wa kadza ma la afihi walau qara al asahi. Insin ada sama-sama mengaku apa? Cacing apa? Kita mengenang non muslimnya kesalahannya dia ngomong subsidi atau katakan aja menuruti. Ada lagi daging dia jual murah sekali dia tinggal jelewet dalam dagingnya tadi cacing halal harus periksa daging bayar tapi tadi daging murah saat ini mau jelewet cacingnya yang dalam dagingnya bagus hanya panjang wa ma tawallada min ahadihima, dan apa-apa yang terlahir daripada salah satu keduanya, min hayawanin akhar walau qahiran, dari binatang yang lain, walau qahiran, walaupun pasangannya binatang yang lain najis yang suci. Contoh misalnya anjing kawin lawan ayam suci, lahir dia juga. Misalnya lakiannya anjing, jinatnya ayam, dia juga sama yang lahir habis juga. Atau lakiannya ayam, jinatnya anjing, ayam jago misalnya. Atau lain misalnya menghiaskan binatang-binatang. Yang penting yang terlahir daripada salah satu keduanya, misalnya babi lakiannya kawin lawan kambing, atau lakiannya kambing, jinatnya babi, juga lahir dari salah satu itu dia juga najis juga, walaupun pasangannya binatang nang suci. Kalimat wal maitatu, dan maitah bijami ajzaiha, dengan seluruh bahagian-bahagiannya, wa illam takun laha nafsun sahilah,
sekalipun tidak ada padanya itu nafsun salilah, napas, wahiyya man uzilat hayatuha bi ghairi dzakatin syar'iyyah, nang bidang bernapas, nang dihilangkan nyawanya dengan tanpa disembelih secara hukum syara Islam. Bangkai mati kambing, ada sembelih mati, melihat kambing sayang, sembelih kada tatak masuk terus sembelihan bangkai ya. Kalau lagi sapi mati, sapi kesayangan mati, dua ada lagi langsung dibelah perutnya, langsung sembelihan maitah. Ini jenis apa aja maitah, walaupun dari yang suci. Illal adamiyya, melainkan mayit manusia, wassamaka wal jarada, mayit manusia wajib dimandikan. Ini manusia mati lain najis, karena ini dimandikan. Kalau ini pas manusia mati menyampai najis, karena manusia muhtaram yang terhormat, yang dimuliakan, dihormati. Illal adami, kenapa illal adami manusia? Karena dia wajib dimandi, berarti dia masuk dihormati. Lain bangkai. Kalau enak melawan orang mati, ya orang mati najis. Nah, salah paham najis, najis. Wassamaka wal adami, apa adami tadi? Fakharaja mautul janini bidakati mu'minin wassaidu bin nuqtati awil jarihati walam tudrak hayatuhu. Dan dikeluarkan daripadanya maitatun kharaja mautul janin, mati janin dalam perut. Misalnya yang disembelih nanti mati tadi, yang disembelih tiana, ya, disembelih tiana, yang disembelih namanya, ya, misalnya disembelih kambing, disembelih sapi. Soalnya dalam perutnya itu ada jarinnya. Jarinnya itu sudah berbentuk, nah, sudah ada tangannya, sudah ada batisnya halus. Apakah jarinnya najis? Masuk najis. Nah, jadi nang disembelih awak emaknya itu ada najis. Nang jarinnya nang termasuk najis. Mautul janin bidakati ummi wasaidu bin nuqtati awil jarihati walam tudrak hayatuhu wan nani bisahti. Dan buruan bin nuqtati, binatang buruan nang dilempar dengan batu. Awil jarihati walam tudrak hayatuhu, dan binatang yang rusak dilempar di batu atau di panah, tidak menemui daripada kehidupannya, bah dilempar ada sampah mati dia maitah juga. Biarnya sampah masih ikut kita sembelih, lain bangkai, kita panah, kita tawak langsung mati, mana kijang atau kijang ditawakan di bidik, kalau perlu pakai panah.
Jadi para cerita ngasih kawan sumuleh. Nah, berarti lain bangkai. Wasamaka wa inda Malik wa Abi Hanifah. Menurut Imam Malik, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abi Hanifah, maitatul adami, bangkai mayat manusia, mayat manusia najisatun, najis. Kalau Imam Syafi'i kan ada. Menurut Imam Malik wa Abi Hanifah, maitatul adami najisatun illal anbiya'u, melainkan para nabi. Menurut Imam Malik dan Imam Abi Hanifah. Karena ulama mazhab berbeda pendapat rahmat. Wasyuhada, dan termasuk dan bukan bangkai syuhada mati syahid menurut Imam Malik dan Imam Abi Hanifah. Wa tatahuru bil ghusli, dan disucikan dengan dimandikan. Dan Syafi'i, manusia termasuk yang dirahmati lain bangkai. Wasamaka, iwak. Wal jaroda, belalang. Iwak lawan belalang, fadhahirani, kedua-duanya suci. Walaupun mati, hawa di mana? Hawa dimakan iwak. Iwak karwan mati. Iwak mati pul. Wir. Apa lagi? Siang ya. Apa? Bola. Iwak mati. Nah, iwak pakasal. Melihat buah kurban terik saja ada iwak mati, mencari matanya, wir. Kalau di rumah ada iwak, wir dari kita pakai wir. Bahan kalau lupa membuang jauh pakai tangan lagi. Siang wangi sisiknya. Iwak apa aja? Tohironi, iwak dan belalang suci. Belalang apa? Belalang mau dimakan. Kayak belalang menghapus kayak bilang kayak hijauan. Nama belalang hijau. Di khabari Ibnu Umar, karena hadis sahabat Abdullah bin Umar, uhilla lana, dihalalkan bagi kita maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Siapa? As-samaku wal jaradu, ikan dan belalang. Wal qabilu wat tihalu, kabidu yang ada di bagian paparutan. Kabid itu hati boleh makan hati ayam, lagi hati kambing, hati sapi, lagi yang mana hati manusia. Buat tihal, apa tihal? Hati hampul. Nah, di ayam kita temennya ayam, ada nanti yang tak asap di tulang rusuknya, hati hampul, misalnya kari. Nah, itu ada beberapa ada najis tuh. Kalau itu makan hati hampul namanya. Ada beda makan hati hampulnya halus, ya hati hampul apa? Yang tak asap di enggak rusuknya ayam lah, tak asap situ. Jadi kayak apa aja iwak tadi, belalang, iwak apa? Iwak nang bilau, tongkol mati, pada mati, laut tadi, undang mati, undang papai, ya lah, undang mati, undang papai, lunduang, juga mati, juga
apalagi di laut tuh dimakannya ngejojok apa namanya pahit biasanya mereka wakil hilangnya mereka kau hilang tapi menjadi lewat kali pahit mereka kan enggak bisa kita bisa ingat. Jadi yang hukuman najis al-adami menurut Imam Syafi'i wasama wal jaro dan belalang buntal ada buntal ada di luar kali tadi pertimbangan pahit buntal dari pondok ada buntal seperti ceper makannya pahit buntal. Wadamu yang ke-6 wadam dan darah bitahqiqil mim al masyhur walau ma'fuwan anhu wa in tuhlahu min kalbidin aw tihali darah najis walaupun ma'fuwan sedikit saja. Wa in tuhlah sekalipun diparah dari sekalipun yang dibersihkan darahnya itu minka ini nanti hingga hati nanti buat hatinya yang dibersihkan darahnya yang najis juga. Au bihalin atau darah yang dibersihkan yang berada di hati ampul tadi. Tapi ada video ini makan hati ya bisa ini darah dibekukan lalu jadi hati dijual murah misalnya hati sapi hati kambing padahal lain hati darah dibekukan dibentuk dengan hati tapi jual ayo padahal lain hati darah dibekukan tapi jual anak langsung tuh datangi tempat peliharaannya anak jelas yakinnya melihat wa minhum ma yuqa anil lahmi wal izami termasuk darah yang najis tadi dan tersisa ada di daging. Jadi menggunakan daging dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Bila masih tersisa berarti ada najisnya di situ. Darahnya walaupun sedikit. Wal izami dan yang ada darahnya di tulang-tulang. Membersih uang kada bersih kada masalah. Darah di uang itu bersih uang tongkol kada bersih di uang baju bebayanya kan masalah. Kalau ini darah di uang tongkol darah di uang pindang kada bersih najis kada. Walaupun bersihnya kada langis tetap halal. Darah iwak, kita salah paham pulang dari iwak najisnya harus langis bersih atau bayiannya bahasanya kita ada pulang yang masih ada di awak itu bersisa kayak mati kan mati tadi bisa dari darahnya darah iwak tergantung nang makan dari tujuh adanya. Bila yang makan iwak yang mati tadi jijik ada kuning makannya begitu tadi artinya masuk kita haram makannya karena jijik tadi kalau sedikit tergeser mulutnya makannya iwak mati jijik jangan dikuir soalnya kalau ada makan seorang menguir tatap-tatap muyai saya di rumah ada makanan juga lalu dia berbau masih ikut orang baik makan gelianan kan bisa dapat gelianan itu jangan makan gelianan kita atau walau
keliana berarti kita akan pilih makannya. Kalau bagi kita sebabnya jijik. Kita hilangnya itu jijiknya itu walaupun dari halal punya anak banyak, punya anak banyak dari awal punya jijik ambil, ya lah, punya jijik dari awalnya diambil, punya anak walung katu juga tidak masalah. Ada sih nabi mangol, sangat biasa kok. Ada lagi jamannya hampir mangol. Padahal mulut baik, asal getalan ya lah. Mulut baik asal getalan, tapi menyanyinya hati-hati. Dan hanya itu bisa apa? Mengolah butir, ya. Butir loh, jangan ada hati-hati nyari waluk lagi. Jadi ilahnya nah halal tadi bagi kita jijik lain biasanya. Bagi kita makan kulit makannya jijik atau jorok, misalnya kita jorok, kita jangan makan. Pun ulang silakan kalau makan jangan dipakai itu jorok. Ini jangan tujuh. Yang makan itu benar. Itu kisah maksudnya. Atau usah dilemparkan ke lain, usah. Wadamu tadi adalah darah. Walakin yufa anhu bil aqli wa in ikhtalata bima ittabakhi wa ghairihi wa kana waridan 'alal ma. Misalnya daging sapi sudah yakin bersih, dibersihkan. Daging kambing sudah yakin dibersihkan. Daging ayam sudah yakin dibersihkan. Pas waktu disana, pas waktu digoreng, pas waktu disambali, atau pas waktu obornya keluaran darahnya. Padahal tadi sudah terbuat dalam rintik. Pas di opor dulu, sebelum disambali, masuk sambalnya, ada dulu apa? Sambung, ada dulu masak tuha, ada dulu kari, dimasukkan di jarang gitu supaya lunyut keluar darahnya. Pada yakin kebersihan atau tadi sudah sebersih-bersihnya atau daging ayam bersih sudah pasti dijaga masih keluar darahnya, padahal sudah dibasuhnya sudah bersih sudah, maka lagi yufa'anhu dimaafkan atasnya bil akli pada dimaafkan karena orang sebelum dibuat keringnya yakin membersihnya dengan bersih 5 kali basuh sudah 10 kali basuh sudah di giginya dalam wa ini ikhtalafat sekalipun bercampur bima itawhi dengan air yang sudah dimasak atau yang sudah menjadi kuah, baik tawhi mughayri dan yang lainnya. Nah, illa qarma bi wasfihi usrita zawal usabihi qabla qadil qadil. Ya, ada dalam fikih sini. Sekalipun menemukan airnya itu waktu dibasuh masih ada usrita, disyaratkan zawal usabihi, menghilangkan warnanya, warna darah tadi. Sudah dibasuh masih ada, basuh lagi. Lain kayaknya sudah termasuk di kuali, sudah terjarang di panci, mau diangkat pulang. Kalau terjarang sedikit jadi qabla qadhi, sebelum dianak di panci, bila masih ada bersihkan dulu. Tapi sudah tipis, baik itu masih keluaran lendirnya, ini bahan lendirnya keluaran darah itu. Mulutnya sudah terbuat dalam panci, sudah termasak, jangan lagi urokan.
Kenapa? Karena sudah dimasak semua. Wastusmiya aydan minan najisati al-misku walau min maitatin in tajassada wal aqda wal alqata wal mudghata. Dikecualikan dua pada najis darah. Al-misik, minyak kasturi. Minyak kasturi yang asli, minyak kasturi yang bertulisan di botol minyak penjualan mulai itu namanya aja. Minyak kasturi sini yang dihasilkan min maitin dari yang matinya. Minyak kasturi itu berasal dari dalam hati kijang dan menjangan. Itu tersimpan minyak misik di situ antaranya. Di bulu orang mati kijangnya menjangannya diambil orang di belahnya gak situ. Itu ada najis walaupun dan pinjaman tadi ditumpang atau dipanah dengan pada sebelah berasal dari perut kijang minyak misik itu paling tahu. Ataupun minyak misiknya tadi masih segumpal bentuk kayak darah, tapi itu harum wal mudghah, adapun berbentuk seperti segumpal daging minyak misik tadi. Wa maniin aw labanin kharajan bila ridam, dan dikecualikan mani, jangan air mani suci, atau keluar air mani bentuknya air susu putih berubah warnanya datang suci. Walau kharaja bilonidam, walaupun pada mani itu keluar dengan warna darah, warna apa sedikit apa, tetap suci. Mani tadi misalnya bentuknya warnanya warna tadi kayak darah apa, terbuat dari mani, tidak najis khususnya. Wadamu bayudatin lam taksud, dan darah yang ada di telur di talu dan tidak merusak di talunya. Misalnya apa namanya bayi talu darah ada najis karena talunya tidak merusak. Dan sejauh Allah kayak mana dengan keterangannya itu dibaca keterangannya bisa sejauh lebih yang rinciannya secara detailnya. Kalau tadi secara matanya aja sama jerot secara garis besarnya aja sampai dengan keterangannya yang benar. Wal khayru yang ketujuh muntah muak. Kenapa jadi najis? Wajah dari muntahirun, karena berasal dari perut yang sudah berubah. Muntah itu berasal dari perut lambung yang akan menjadi ampas ta'alu war, makanya baunya kayak bau muhajat. Jadi muntah tadi, makanya muntah dimasukkan najis, sudah tercampur di lambung, mau jadi ampas ta'alu war, namanya muntah atau bahasa belajarnya. Koi ini adalah koi itu muntah. Koi ini apa? Orek yang darah nanah. Itu koi enak koi ini adalah nanah danur, ya kan? Dan keluar dari koreng, korengnya pangkal, keluar danurnya, danahnya dia najis. Sedikit banyaknya sama. Koi, nah ini dengan hamzah. Tadi kan koi dengan ha, ini koi dengan hamzah. Nah itu dengan berasal dari lambung khusus. Walau sofia sekalipun berasal dari makanan yang bersih misalnya.
Wasolat yang telah sampai ilal ma'idah ke usus. Wa kadza illam yasilha, sekalipun kada sampai di komponen usus tadi. Wa kharaja ba'da muzawazati, dan keluar setelah melewati bagian perut, juga dinamakan najis. Yang berarti termasuk dalam perut takaluha dan ubah najis. Makanya dalam perjalanan mudik, jadi muntah baju ada jalur basit, apa jalur basitnya tuh ada muntah, banyak benar jalur basit. Nanti dulu mudik hati-hati nih, mudik kampung, atau pada waktu lewat di kampung apa, kampung bawah tuh. Mau Gubang misalnya, salah mau Gubang tercium muak, baru terisi lagi keluar apa ya najis sudah, najis sudah, karena mencium bau, teman bau Gubang itu jenis binatang dan mirip lawan musang lah, entah aku sedikit, sini ada jawab, bilangnya itu. Karena itu salaman ada lagi hitam mulutnya kanan baju, cucul aja bajunya dan tidak dibersih lagi. Kanan juga hilang dibersih walaupun ditampas berapa kali. Karena baju nang larang cucul aja, jangan dibawain dan hilang. Berikir ke upiah larang, jangan diapain lagi, langsung benang aja. Bukan mubazir, kalau dihilangkan tes kena ada binatang yang aja apa itu ya tahajud aja dah jangan orang tahajud tuh ini bila ada tahajud ya dah kita kebargas tuh kayak kita tahajud misalnya jangan sama gobang ya. Nah nanti sambung tadi koi kita tuh benar jadi mudahan Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Dijuakan Rasulullah iman yang benar kita dihubung bersama Rasulullah kita bersama kita tidak matikan Allah Subhanahu wa ta'ala Mekah dan Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bi din wa 'alimna bi din wa 'alimna bi din wa 'alimna lana bi dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbil alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.